الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب بر الوالدين وصلة الأرحام. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف، أي ثم بر أباك، وفي رواية ثم أبوك، وهذا واضح. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه بيان عظم حق الوالدين في حسن الصحبة والقيام بالحقوق، وأن للوالدين من حسن الصحبة وطيب المعاملة وجمال الحديث ورعاية الحقوق ما ليس لغيرهما، بل إن لهما في ذلك الحق المقدم والنصيب الأوفى، كما يدل لذلكم هذا الحديث. فتأمل في هذا الحديث كيف جعل عليه الصلاة والسلام حق حسن المصاحبة وجميل المعاملة وطيب الحديث جعل للوالدين الحق الأعلى والنصيب الأوفى. ومن الناس أيها الإخوة المستمعون الكرام من إذا لقي الأصحاب وجالس الزملاء والرفقاء تخير لهم من الحديث أعذبه، ومن الخلق أطيبه، ومن الأدب أرفعه، وإذا التقى بوالديه أو بأحدهما لم يقدم لهما شيئا من ذلك، بل إنهما ربما عند بعض الناس في آخر القائمة وآخر المستحقين، وهذا من تمام اللؤم وسوء الطبع وشناعة الفعال وانتكاس في أداء الحقوق والواجبات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga seluruh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab birrul walidain dan juga bab tentang silaturahmi. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada seseorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah SAW berkata, "Ummuka," ibumu. Orang ini bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sama, "Ummuka," ibumu. Orang ini bertanya lagi, "Tsumma man?" Setelah itu siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sama untuk ketiga kalinya, "Ummuka," ibumu. Qala tsumma man? Orang ini bertanya lagi, siapa setelah itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Abuka," ayahmu. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, man ahaqqa bi husni suhbah?" Siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya, aku pergauli dengan baik orang tersebut? Rasulullah SAW mengatakan, "Ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abaka, thumma adnaka adnak." Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang terdekat denganmu dan yang terdekat denganmu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang betapa besar hak kedua orang tua. Dan kedua orang tua adalah yang paling berhak untuk kita pergauli dengan sebaik-baiknya, dan yang paling berhak untuk kita tunaikan hak-hak mereka.
kita berusaha untuk bisa bermuamalah dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Dan berusaha untuk bisa berbicara dengan sebaik-baiknya, seramah-ramahnya, seindah-indahnya pembicaraan kita terhadap orang tua. Dan hadis ini menunjukkan betapa besar hak kedua orang tua yang tidak terdapat pada selain keduanya. Oleh karenanya dalam hadis ini disebutkan bagaimana hak kedua orang tua lebih didahulukan. Ya. Dan dia menempati posisi pertama dalam penunaian hak. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ini. Lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan hak untuk pergaulan yang terbaik atau sikap berbuat baik kepada seorang dan muamalah yang terbaik serta ucapan yang terbaik. Rasulullah SAW menjadikan hak tersebut yang paling utama adalah kepada kedua orang tua. Akan tapi kita dapati sebagian orang jika bertemu dengan para sahabatnya, jika duduk bersama dengan teman-temannya, maka orang tersebut berusaha memilih perkataan yang terbaik, perkataan yang terindah, dan berusaha untuk berakhlak yang paling mulia terhadap teman-temannya, berusaha untuk memiliki adab yang terbaik di hadapan teman-temannya. Akan tapi tatkala dia bertemu dengan kedua orang tuanya, atau bertemu dengan salah satunya, ayahnya atau ibunya, maka dia tidak melakukan apa-apa yang terbaik buat kedua orang tuanya. Bahkan bisa jadi pada sebagian orang, kedua orang tuanya menempati urutan paling terakhir untuk disikapi yang terbaik. Ya, kalau berbicara dengan mereka dengan perkataan yang tidak dia pedulikan, muamalah yang tidak dia pedulikan, berbeda tatkala dia bertemu dengan teman-temannya. Dan ini merupakan sikap yang sangat buruk dan tabiat yang sangat rusak dan perbuatan yang sangat tercela dan menunjukkan keterbalikan, ya, perkara yang seharusnya hak yang paling ditunaikan kepada kedua orang tuanya, akan tapi perkalanya dia balik justru kepada kedua orang tuanya akhlaknya paling buruk. وإذا كان أيها الإخوة المستمعون الله عز وجل في كتابه العظيم أمر برعاية هذا الحق عن المصاحبة بالمعروف للوالدين حال كفرهما بالله ودعوتهما لابنهما إلى الإشراك بالله، كما في قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكيف إذا كان الأبوان مؤمنين صالحين عابدين متقيين لله تبارك وتعالى؟ لا شك أيها الإخوة المستمعون الكرام أن المقام أرفع والأمر أعظم والواجب أكبر. Jika Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang sangat mulia Al-Qur'anul Karim memerintahkan kita untuk memperhatikan hak kedua orang tua, memerintahkan kita untuk bisa bersikap yang terbaik kepada kedua orang tua, padahal kedua orang tua dalam keadaan kufur, ya. Bukan hanya kufur kedua orang tua, bahkan kedua orang tua mengajak anaknya untuk berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, Allah tetap menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang modelnya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma." Dan jika keduanya memerintahkan engkau untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepadaku yang engkau tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut, fala tuti'huma, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Akan tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Akan tapi pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Ya. Ini orang tua yang dalam keadaan kufur dan menyeru kepada kekufuran. Bagaimana jika kedua orang tua adalah kedua orang tua yang beriman kepada Allah, yang saleh, rajin beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya perkaranya lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, hak mereka untuk disikapi dengan baik lebih tinggi lagi.